Assalamualaikum. Jumpa kembali dengan saya untuk menjawab pertanyaan apa yang bisa kita lakukan di saat pandemi, di mana ruang kita terbatas, aktivitas kita terbatas, kita tidak bisa bergerak leluasa karena sedang ada serangan dari virus corona. Nah, yang bisa kami tawarkan salah satunya adalah budidaya jangkrik. Teman-teman yang rajin mengikuti upload saya di media sosial, apakah Facebook, apakah Instagram atau yang lain, itu pasti tahu bahwa sudah lama kami menggeluti budidaya jangkrik ini. Ya, mungkin 1,5 tahun yang lalu ya. Memang naik turun ya dinamikanya. Kita pernah vakum sebentar, lalu bangkit lagi, dan hari ini karena kesibukan saya, budidaya jangkrik ini dihandle oleh adik saya, ya, berdua dengan temennya. Ya, alhamdulillah sudah berjalan kira-kira 7 atau 8 bulan ini dan hasilnya lumayan. 1 bulan rata-rata hari ini, saat ini udah menghasilkan 2 sampai 2,5 juta per bulan. Ya, dibagi 2 mereka ya sekitar 1/4 juta lah. Di masa normal uang segitu lumayan. Karena UMK kita aja sekarang 1,8. Kalau usaha sampingan seperti ini dapat 1 juta, udah lebih dari separuh UMK kan. Tuh, apalagi 2 pengelola itu masih bujang. Jadi uang segitu sangat berarti. Nah, di masa pandemi seperti ini di mana kita rata-rata kehilangan sebagian dari penghasilan atau malah seluruh penghasilan kita pada profesi yang lama, ya kegiatan-kegiatan ekonomi seperti ini menjadi sangat berarti. Ya, uang 1 juta sekarang sangat berguna, ya, terutama teman-teman, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang ada pada posisi ekonomi lemah, tidak punya tabungan, ya kan, hidupnya dari gaji harian, honor harian, ada yang tukang panggul, pedagang keliling, ya, buruh pacul, mbok gendong. Itu kalau hari ini tidak berangkat kerja ya tidak dapat penghasilan. Beda dengan teman-teman kita yang lebih beruntung, ya, pegawai kantor atau ASN atau teman-teman lain yang punya gaji bulanan, mereka tidak terlalu terdampak ya. Tapi bagi warga yang lain yang tidak punya penghasilan bulanan, apalagi pekerja informal, tidak ada tunjangan, tidak ada gaji, ya teman-teman harus lebih kreatif lagi di masa pandemi ini. Kalau tidak ada penghasilan, ya tidak ada penghasilan betulan. Tuh, nah, ini salah satu alternatifnya kita berbudidaya jangkrik. Mengapa jangkrik? Karena modalnya sedikit, tidak perlu modal banyak. Sebagai gambaran, untuk membuat kandang seperti ini paling 100.000 kandangnya. Artinya kalau kita punya uang 100.000 sudah bisa memulai budidaya ini. Kalau punya 2 atau 3 itu bisa. Kemudian modal yang lain yang diperlukan apa? Ya, untuk beli telurnya. Telur sekarang harga 250 sampai 350 tergantung kualitas telur dan tergantung kita beli di mana. Beli di penetasnya, pendadarnya, atau beli di pedagang. Kalau di pedagang pasti lebih mahal. Tuh, beli telur. Kemudian
selain itu apa modalnya? Beli pakan. Nah ini makannya pakai pur jangkrik seperti ini. Ini pur jangkrik ini. Ini nggak mahal, jangan bayangkan kayak pur ayam itu enggak. Dan ini makannya dikit-dikit, tidak banyak. Dengan modal 500.000 lah bayangkan, atau 1 juta, itu kita sudah bisa paling enggak 2 kilo lah, 2 kilo telur, 2 kilo telur jangkrik. Nah dari 2 kilo telur jangkrik itu, kalau budidaya kita benar, maka jangkrik kita akan bisa mengembang paling tidak 50 kali lipat. Jadi dari 1 kilo bisa menjadi 50 kilo dalam jangka waktu 30 sampai 50 hari. Kalau kita pemula mungkin 40 sampai 50 ya. Tapi kalau sudah profesional, tata caranya benar, itu 30 hari sudah bisa panen ya. Kelipatan 50 sampai 100 kali lipat dari berat telur. Ya bayangkan, tinggal dihitung. Kalau 1 telur 1 kilo sekarang harga di pasaran 40.000 ya. Harga telurnya 250 sampai 350. Kalau harga jangkriknya di pasar sekarang 35 sampai 40.000. Taruhlah 40.000 per jangkrik. Kalau kita panen 50 kilo jangkrik, maka tinggal dikalikan 40 kali 50, 2 juta rupiah dalam waktu 30 sampai 50 hari. Kalau 2 kilo berarti 4 juta rupiah. 2 kilo telur menjadi 100 kilo jangkrik. Ini purnya tadi itu. Nah itu. Nah kemudian kita juga harus beli ekstray seperti ini untuk rumah jangkrik ya. Ini enggak mahal. Beli di toko-toko telur itu, penjual telur tuh ada namanya ekstray. Nah bagaimana cara budidaya jangkrik? Prinsip-prinsipnya apa? Yang pertama, prinsipnya jangkrik ini harus ada pada suhu yang tepat. Tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas. Ya suhu wajar aja, 20 sampai 30 derajat lah kira-kira. Kalau terlalu dingin, bagaimana dihangatkan? Bisa pakai lampu penghangat yang 5 watt itu, bisa pakai yang lain. Intinya jangan terlalu dingin. Kalau terlalu dingin, biasanya jangkrik tidak akan berkembang. Tidak bisa. Paling kalau 1 kilo telur ya bisa jadi 10 kilo jangkrik. Kalau situasinya tidak dingin, yang normal bisa nyampe 30 sampai 50 kilo. Nah, suhu yang pertama. Kalau terlalu panas, stres jangkriknya, sama, tidak bisa berkembang juga. Sehingga suhu harus tepat. Jangan terlalu dingin, jangan terlalu panas. Setelah suhu, maka yang tidak kalah penting adalah kandang. Tidak boleh kemasukan hewan, apakah itu semut atau hewan-hewan yang lain. Mengapa? Karena pada saat jangkrik itu masih berupa telur, dia sangat kecil, lebih kecil daripada semut, dan itu makanan yang sangat disukai oleh semut. Pada saat semut bisa masuk, maka habis. Telur jangkrik kita habis, disikat sama semut. Bagaimana agar semut tidak bisa masuk? Nah, kita blokir tempat masuknya semut. Dari mana? Nih, biasa semut masukkan dari kaki. Agar dia nggak bisa masuk, di sini kita kasih oli. Nah, seperti ini. Semut ke sini nggak bisa masuk dia.
Hewan luar tidak bisa masuk. Kaki-kaki dikasih oli semua. Seperti itu. Nah, dikasih air atau yang paling tepat oli ya, oli bekas. Jadi tidak itu semuanya. Jadi semut atau serangga lain tidak bisa masuk. Serangga terbang juga nggak bisa masuk karena ini kita kasih ram-raman seperti ini. Ya, kelambu kita kasih seperti ini, nggak bisa masuk. Tuh. Terus kalau hewan luar tidak bisa masuk, jangkrik juga dibuat tidak bisa keluar. Kalau jangkriknya bisa jalan-jalan keluar, nah dia nggak masuk lagi, nggak balik lagi, hilang. Nih banyak kan teman-teman yang peternak pemula itu dua hal tadi itu yang jadi penyebab kegagalan panen. Ya, kemasukan semut atau jangkriknya bisa keluar. Caranya gimana agar nggak keluar? Kita kasih lakban di sini. Ini ada lakban. Ini batas. Jangkrik bisa bergerak sampai sini, sampai batasnya aja. Dia nggak bisa naik lagi. Ini juga sampai batas itu. Dia nggak bisa lagi. Yang berwarna kuning itu sudah nggak bisa. Wah, masuk teritori itu sudah nggak bisa. Nah, di luar itu di bawahnya bebas mereka. Nah, ini artinya jangkrik tidak bisa keluar. Tuh. Itu prinsipnya. Hewan tidak bisa masuk, jangkrik tidak bisa keluar. Lalu ruangan tidak boleh terlalu sempit. Segini berapa itu? 1 on paling atau setengah on. Saya pernah isi 2 on, terlalu banyak. 2 on telur ya. Ini paling setengah on sampai 1 on ini, segini ini. Itu sudah karena nanti akan kalau terlalu banyak telurnya akan uyel-uyelan. Itu nggak bagus juga untuk perkembangan. Lalu pakan ya. Pakannya dari pur. Tapi selain pur, karena jangkrik itu hewan yang secara natural makan buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, ya kita kasih ini seperti ini. Ini labu ya. Kasih rumput, dikasih kol tuh. Jadi makanan-makanan alami ya, wortel itu dia suka pepaya, kita kasih tuh di situ. Biar dia enggak tercerabut dari kebiasaan dia secara alamiah. Itu saja sih. Lalu itu jadi suhu, kemudian kandangnya, kemudian pakannya. Terus bagaimana pemasarannya? Nah, dulu kami memang punya obsesi pada saat kita bikin paguyuban jangkrik itu, bikin obsesi bagaimana jangkrik bisa diolah menjadi nutrisi untuk manusia. Karena memang ini proteinnya sampai 80%. Tapi ternyata menuju ke sana kan tidak mudah. Butuh konsistensi, butuh kesabaran, butuh hal lain. Bagi yang berpikir instan, hari ini usaha, besok harus kelihatan hasilnya ya sulit. Memulai sesuatu itu mudah, tapi untuk jadi konsisten yang sulit. Tahan uji, itu yang sulit. Nah, yang mendapatkan hasil itu yang memulai, tapi kemudian tahan uji, konsisten dia. Pasang naik, pasang surut, dia tetap jalan. Nah, itu yang memetik hasilnya. Nah, meskipun kita belum bisa mengolah jangkrik untuk nutrisi manusia sebagaimana cita-cita awal kita, ternyata jangkrik juga hari ini tetap mendapat pasar. Dari mana? Dari untuk pakan burung. Kita kan banyak nih komunitas hobis burung ya, baik itu burung kicau atau burung yang lain. Itu ternyata merupakan pasar potensial untuk jangkrik. Nah, itu pakannya dari jangkrik. Dan adik saya hari ini memasarkan jangkrik untuk mereka, untuk pakan burung. Bahkan kurang-kurang hari ini
dari beberapa kandang yang dimiliki ini nggak cukup untuk memasok kebutuhan jangkrik harian, sehingga adik saya masih perlu untuk membeli jangkrik dari peternak-peternak lain, bahkan sampai ke Banjarnegara, karena masih kurang. Jadi kebutuhannya masih kurang, pasarnya masih sangat lebar gitu. Jadi silahkan teman-teman yang ingin betul-betul serius mencoba budidaya jangkrik bisa main ke sini, Jalan Tata Bumi nomor B17 Singkir, jarak Sari Wonosobo. Ini kandang saya, ini di belakang rumah saya, itu rumah saya. Itu rumah saya. Ini kandangnya di belakang rumah ya. Teman-teman bisa ke sini, tapi janjian dulu ya, mbokan saya lagi di percetakan atau di tempat lain kan kasihan, udah jauh-jauh ke sini nggak ketemu. Kita bisa sharing. Saya belum betul-betul profesional belum, tetapi hasilnya sudah nyata, sudah bisa dinikmati. Itu gagal panen pernah, sudah pernah kita alami, tapi alhamdulillah 7-5 bulan terakhir sudah menghasilkan dengan baik lah. Untuk ukuran sebagai usaha sampingan ini sudah cukup. Begitu, itu saja yang bisa saya share untuk kali ini. Teman-teman tetap semangat, tetap sabar di rumah, jaga jarak, rajin cuci tangan. Kalau terpaksa harus keluar karena ada kepentingan, jangan lupa pakai masker. Percayalah, kita bisa keluar dari pandemi ini dengan selamat. Oke. Salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.